Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel School from Home. Pada part kali ini kita akan membuat halaman untuk login petugas. Kita bisa cek dulu di database-nya, di tabel pengguna kita apakah sudah ada datanya. Nah, ini kalau di saya statusnya hanya ada 2 dan dua-duanya admin, maka akan kita masukkan dulu satu user sebagai petugas, tapi jika sudah ada user petugas di tabelnya, maka tidak apa-apa, tidak usah memasukkan lagi. Nah, ini jangan lupa pada bagian passwordnya kita MD5 agar passwordnya terenkripsi. Simpan. Nah, bisa kita lihat sekarang kalau datanya sudah masuk di tabel. Sekarang kita akan coba login dengan user yang sudah kita masukkan, yaitu username-nya petugas, password-nya petugas. Kita klik login. Nah, ini dia masuk ke halaman home petugas. Tulisannya masih not found karena kita masih belum punya file home petugas. Untuk membuat file home petugas, pertama-tama kita akan buka file home admin. Lalu akan kita save as homeadmin.php menjadi home_petugas.php. Kita save. Nah, jika sudah, akan kita coba di refresh di bagian tadi. Nah, ini akan muncul. Di sini untuk username-nya sudah berubah menjadi Indah sebagai petugas. Hanya saja menunya masih sama dengan menu admin. Sedangkan di menu petugas itu tidak ada kelola user. Nah, sekarang kita akan rubah di sini, di halaman home petugas, yang bagian kelola usernya dari LI sampai tutup LI, kita cut. Nah, kita rapihkan sedikit. Lalu akan kita pindahkan ke bagian paling bawah setelah lihat stok. Jadi si menu kelola user ini nanti akan kita ganti di sini menjadi menu transaksi. Diganti menjadi transaksi, jangan lupa href-nya, URL-nya diganti menjadi transaksi.php. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat kelola user sudah tidak ada transaksi di bawah. Lalu akan kita rubah icon untuk transaksi. Kita bisa lihat contoh-contohnya di sini. Nah, ini kita cari yang kira-kira ikonnya cocok untuk transaksi. Di sini saya akan memilih, nah ini bisa ada shopping bag, bisa ada paper bag juga ya, keranjang. Nah, di sini saya akan memilih troli. Kita lihat untuk kodenya dibuka di file icon ceramic.html, kita cari. Nah, lalu kita cari juga yang tadi kita inginkan itu gambar yang mana, bisa di Ctrl F. Kalau sudah, bisa kita copy kodenya. Nah, tadi kan saya maunya yang ini. Kita copy kodenya. Lalu bisa dipindahkan ke bagian transaksi tadi. Nah, seperti itu. Kita save, lalu kita refresh dan sudah berubah. Jadi icon di transaksi sudah berubah menjadi keranjang belanja. Tapi halamannya belum ada, karena kita belum punya filenya. Jadi kita ganti di home petugas ini. Untuk kelola user kan tadi tidak ada ya di petugas, akan kita ganti menjadi transaksi.php. Lalu untuk cache yang del pengguna sama edit pengguna akan kita hapus karena untuk di petugas ini tidak akan kita pakai. Akan kita hapus lalu kita rapihkan lagi. Kita refresh, nah warning karena memang file transaksi.php-nya belum ada. Kita akan tambahkan dulu ini di halaman kelola barang. Kalau sebelumnya hanya sampai tambah produk, kita sekarang akan tambahkan dengan pembelian. Nah, ini kita buka halaman kelola barangnya.
Kita akan copy yang bagian tambah produk. Nah, ini ya, satu pasang dari baris 57 sampai 83. Kalau di saya, kita paste di bawahnya. Jadi nanti di halaman itu ada data barang, tambah produk, sama kita ganti. Nah, ini menjadi pembelian. Jadi kalau tambah produk itu untuk nama produknya, kalau pembelian itu untuk tambah stok. Actionnya kita ganti menjadi add_product.php. Lalu kita akan sesuaikan inputannya. Nah, ini nama produk. Hanya saja inputannya kita akan ganti menjadi drop down list. Jadi listnya nanti ngambil dari database. Kita pakai tag select. Jadi nanti nama produk yang muncul di sini adalah nama produk yang sebelumnya sudah diinputkan dalam tambah produk. Jangan lupa include-kan dulu untuk file koneksinya, koneksi.php. Lalu query-nya untuk mengambil nama barang dan ID barang dari tabel produk. Nah, ini from product, sesuaikan nama tabelnya. Jika nama tabelnya barang, maka from barang. Untuk saya ini nama tabelnya produk, maka di sininya ditulis produk. Lalu kita ambil datanya menggunakan MySQL Fetch Array. Di sini kita menggunakan pengulangan while. Dia akan menampilkan data yang ada di database ya, untuk dituliskan di optionnya select ini. Jadi kalau datanya ada 5, dia akan melakukan pengulangan 5 kali. Kalau datanya ada 10, 10 kali, dan seterusnya. Jadi yang terlihatnya akan nama produk, tapi data yang dikirimkannya di value itu nanti ID produknya. Lalu inputan yang kedua adalah jumlah, yaitu jumlah pembeliannya berapa. Jadi di pembelian ini hanya ada inputan nama produk dan jumlah pembelian. Jangan lupa name-nya diganti jadi jumlah. Kalau sudah, kita save. Nah, sekarang kita lihat. Kita refresh dulu. Nah, di sini ada tambahan ya, pembelian. Nama produknya sudah sesuai dengan yang ada di database. Lalu jumlah pembeliannya bisa kita isi sendiri. Nah, tapi tampilannya kurang rapi. Kita akan ganti sedikit. Di nama produk, kelasnya yang asalnya kolomnya kita mengambil 2 bagian, ganti jadi 3. Yang div keduanya ganti jadi 9, sehingga jumlahnya tetap 12. Bisa dilihat seperti di contoh. Nah, kita refresh lagi dan tampilannya sudah lebih rapi. Sekarang kita akan klik simpan, tapi dia masih error karena kita belum punya file add_product.php-nya.
Nah, kita akan buat file add product. Pertama-tama kita buka dulu halaman new product. Nah, ini akan kita save as seperti biasa. Save as menjadi add_product.php. Jika sudah, akan kita sesuaikan. Nah, kita ganti aja ya ininya menjadi ID biar enak. Lalu query-nya kita ganti menjadi update. Kita tidak insert karena kan produknya itu sudah ada ya di tabel produk, tapi kita hanya akan merubah jumlah stoknya saja. Dengan pembelian ini berarti stoknya itu akan bertambah. Jadi kita set stok sama dengan stok yang ada ditambah variabel jumlah. Jangan lupa where ID produknya sama dengan $ID. Kalau tidak ditambahkan where, nanti akan berubah semua isi tabel produk, si stoknya. Lalu alertnya kita rubah di window location assign-nya, yang asalnya home admin menjadi home petugas. Kita refresh. Back dulu ya, kita coba input. Simpan. Oke. Nah, ini sudah tersimpan. Ada 10 barangnya. Sekarang kita coba lagi. Kita tambah 2, kita simpan. Nah, sekarang sudah bertambah menjadi 12. Si Purbasari lipstick matte shade 81-nya. Jadi untuk pembelian ini sudah berhasil. Kita coba yang blur. Simpan. Nah, dia sudah bertambah menjadi 10 ya. Sesuai dengan yang kita inputkan. Sekarang kita lihat halaman transaksi. Nah, ini masih belum ada filenya. Di home petugas, kita ganti sedikit ya di include-nya. Asalnya transaksi.php akan kita ganti jadi kelola_tran biar sama kayak yang lain. Nah, ini untuk membuat filenya, kita akan kopikan dari file kelola_barang. Jadi buka dulu kelola_barang.php-nya. Lalu kita save as menjadi kelola_tran.php. Jangan lupa penulisan nama filenya harus sama ya dengan yang tadi. Nah, ini jika sudah, kita akan refresh. Nah, sudah ada filenya tapi isinya masih tentang kelola barang. Ini kita akan ganti sedikit. Untuk query-nya, jadi select bintang from penjualan. Lalu kelola barang kita ganti menjadi kelola transaksi. Data barang menjadi data penjualan. Nah, untuk yang akan ditampilkan, kita sesuaikan dengan di tabel penjualan. Kita lihat field-nya ada berapa. Di sini ada 5 field. Yang akan kita tampilkan itu di sini, yang pertama nomor, tanggal penjualan, lalu nama pelanggannya siapa, total harga, total belanjanya. Nah, sampai situ saja. Lalu untuk yang stoknya kita hapus. Nah, jadi nomor, tanggal penjualan, nama pelanggan, total belanja, dan aksi. Untuk query-nya sudah sama. Kita tinggal sesuaikan saja untuk tampilan. Ini diganti sesuai nama field yang ada di database ya. Jadi disamakan. Penulisannya, besar kecilnya, ada underscore atau tidak, seperti itu. Nah, ini untuk yang stoknya kita hapus, sama seperti di atas. Lalu yang terakhir adalah kolom aksi. Nah, untuk aksinya sendiri, di sini di halaman penjualan kita hanya akan ditambahkan aksi delete saja. Tidak ada editnya. Lalu diganti
Untuk URL-nya menjadi del_tran, ID produk diganti menjadi ID penjualan. Untuk datanya juga disamakan ya, jadi data dalam kurung ID penjualan. Jika sudah selesai, kita cek dulu. Nah, ini ya, nama data penjualan yang ada di database. Sekarang, untuk bagian tambah produk, akan kita ganti menjadi tambah transaksi, yaitu transaksi penjualan ya. Untuk action-nya, ke add tran, lalu yang pertama adalah namanya, nama pelanggan yang kita inputkan, name-nya tetap nama. Nah, jadi di sini di tambah penjualan itu kita hanya menginputkan nama pelanggan saja. Nah, seperti itu. Lalu kita klik simpan, nanti akan muncul ke halaman add tran. Kita buat dulu add tran.php-nya. Nah, ini kita akan kopikan atau di-cut yang bawah ya, yang bagian pembelian itu. Kita cut saja ke halaman add trans.php. Nah, jadi dia setelah menambahkan pelanggan langsung ke halaman detail penjualan. Di bagian atasnya kita tambahkan script PHP ya. Jadi kita mengambil ID penjualan yang terakhir. Kita tambahkan di sini input tipe hidden. Name-nya yaitu ID penjualan. Value-nya $ID penjualan. Selanjutnya kita akan membuat file add detail. Kita buka dulu file edit barang.php, lalu kita save as menjadi file add_detail.php. Ini fungsinya untuk menyimpan detail penjualannya.
kita sesuaikan data-data yang diisi di tabel di inputan sebelumnya. Kita terima di sini, itu ada ID penjualan, ada nama produk, dan ada jumlah. Untuk menghitung jumlah belanja, kita akan mencari tahu dulu harga dari produknya itu berapa. Jadi kita akan select harga dulu dari tabel produk, where ID produknya sesuai dengan ID produk yang sudah dipilih tadi. Nah, lalu kita hitung totalnya. Di sini akan kita tambahkan satu perintah query lagi. Jadi untuk di file add detail ini kita ada dua query. Yang pertama adalah tadi untuk insert di tabel detail penjualannya, lalu yang kedua adalah untuk mengupdate di tabel penjualan. Jadi total pembelian untuk ID penjualan tersebut itu berubah sesuai dengan detail yang dimasukkan.
alertnya kita hapus saja, karena untuk detail ini kita akan mengisi berulang-ulang sehingga tidak harus oke terus. Lalu untuk window location assign-nya kita ganti menjadi addtran.php. Lalu jangan lupa di bagian depannya juga yang asalnya home admin, kita akan ganti menjadi home_petugas.php. Tadi ada yang salah sedikit, silahkan buka file kelatran. Untuk actionnya kita ganti jadi simpan_tran.php. Nah, sekarang kita akan membuat file simpan_tran.php. Silahkan buka file new user.php. Kita save as menjadi simpan_tran.php. Untuk inputannya disesuaikan dengan form yang dikirim. Kita ganti insert into penjualan. Kita lihat field-field yang ada di tabel penjualan ada apa saja. Sama ini juga disesuaikan dengan yang ada di tabel ya. Urutannya juga. Jadi untuk username kita akan otomatis ambil dari session. Jadi ketahuan siapa yang menginput data transaksi tersebut. Jangan lupa di sini dirubah window location assign-nya. URL-nya menjadi ke addtran. Dan ini home admin-nya juga sama, kita ganti menjadi home petugas. Kita simpan. Nah, di sini kita akan tambahkan. Kita copy dulu case transaksi, kita rapihkan. Nah, ini transaksi.php-nya pada bagian case akan kita rubah menjadi add_tran.php. Lalu include-nya add_tran.php. Kita akan coba masukkan nama pelanggan dulu. Simpan. Nah, dia error. Kita lihat apa yang salah. Di sini ya, di simpan tran kita lupa menambahkan session start. Karena kita akan mengambil session username untuk dimasukkan ke dalam tabel.
Oke, data sudah tersimpan. Nah, langsung masuk ke detail penjualan. Jadi sudah ketahuan pelanggannya siapa, baru masuk ke detail penjualan dia beli apa saja. Nah, ini juga ada yang error di detail line 8 katanya. Kita lihat dulu apa yang salah. Nah, ini MySQL underscore query-nya ada dolarnya ya, ternyata kita hapus. Oke, kita refresh, resend. Nah, data sudah masuk. Kita akan lihat di database. Nah, sudah ada penjualan ya dengan nama Sutrisno ini di tabel. Totalnya itu sesuai dengan yang ada di detail. Nah, ini ID penjualan 7. Kita tambahkan produk lain. Simpan. Nah, kita lihat di database juga sudah berubah ya. Di detail penjualan akan bertambah. Untuk ID penjualan 7 akan bertambah. Nah, ada 2 ya, sekarang ada 2 pembelian di detail, lalu untuk di penjualan juga di totalnya dia akan berubah. Akan otomatis menambahkan sesuai dengan harga produk dan jumlah yang kita beli. Nah, di sini kita akan tambahkan satu tombol. Jadi kalau misalnya dia belanjanya sudah selesai, akan ada tombol selesai diklik, jadi tidak memasukkan detail penjualan lagi. Nah, ini kita copy dari yang button kosongkan, paste, kita ganti buttonnya menjadi ahref. Kita masukkan URL-nya itu ke kelolatran.php. Oh maaf, transaksi.php. Lalu ininya kita klik selesai, tuliskan selesai untuk value-nya. Jangan lupa tutup tag button diganti menjadi tutup tag A. Nah, ini. Selesainya kita coba ganti warnanya. Nah, kita klik selesai, maka dia akan kembali ke halaman transaksi kembali dan sudah ada data baru dengan nama Sutrisno. Kita bisa nanti akan kita coba hapus data penjualannya. Kita tambahkan dulu di home petugas. Ini kita copy dari yang cash del produk. Kita pastekan. Kita ganti menjadi Deltran. Kita buka file kelolatrannya, kita lihat. Nah, ini di sini ada URL-nya Deltran membawa ID penjualan, jadi variabel ID penjualan. Di sini kita ganti. Delete from detail where ID penjualan sama dengan, nah ini ya, ID penjualan, kita ganti dulu. Jadi sesuaikan dengan yang di kelolatran. Jadi saat dihapus itu, kita hapus dulu dari tabel detailnya. Setelah dari tabel detail dihapus, kita akan hapus juga dari tabel penjualannya. Jadi ada 2 buah query. Nah, jika sudah, kita kembalikan
ke halaman kolateran.php. Kita coba, kita hapus. Nah, ini sudah hilang ya. Lalu ini saat di add detail, kita ada yang lupa memasukkan, selain memasukkan ke dalam tabel detail dan mengupdate total di penjualan, kita pun harus merubah stok di tabel produk. Jadi karena sudah dijual, nah berarti otomatis akan mengurangi stok. Maka kita akan tambahkan satu query lagi, agar stok di tabel produk bisa terupdate otomatis jika ada pembelian. Jika ada penjualan barang. Update produk set stock sama dengan dalam kurung stok yang ada di dalam database dikurangi variabel jumlah. Nah, where ID produk sama dengan $ID produk. Jadi dengan adanya query ini akan otomatis ya stok itu di tabel produk berkurang setiap ada transaksi penjualan barang. Jadi tadi saat kita melakukan pembelian, barangnya otomatis bertambah, dan saat melakukan penjualan, barangnya otomatis berkurang. Kita coba masukkan lagi nama pelanggan, Andika, lalu produknya. Nah, kita lihat Andika nih masih 0 ya totalnya karena baru dimasukkan namanya. Lalu ini stok barang. Kita lihat ada 7 untuk barang yang nomor 4 tuh. Yang something immortal highlighter. Kita beli 2. Nah, di sini kalau kita refresh, dia stoknya akan berubah menjadi 5. Data penjualannya sudah masuk ya ke sini. Andika dengan total belanja 170.000. Sesuai dengan yang tadi sudah diinputkan, dia beli something immortal highlighter jumlahnya 2. Ini adalah part terakhir ya dari project aplikasi kasir. Terima kasih, sampai jumpa di project selanjutnya.